Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kendita Putri, NIM 19005067 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, di video saya kali ini akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah. Yang kalian yang masih belum tahu apa itu pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal. Baiklah, mulai saja dulu dari pengertian pendidikan non-formal. Secara umum, pendidikan non-formal diartikan sebagai semua pelaksana pendidikan yang dilakukan di luar lembaga pendidikan resmi atau formal yang berasal dari lingkungan sekolah. Walaupun tidak diselenggarakan di luar jalur pendidikan resmi, namun pendidikan non-formal bisa dilakukan secara terstruktur maupun berjenjang. Jadi ada jenjangnya, tidak sama juga dengan pendidikan formal. Hal ini terkuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 yang mengatur sistem pendidikan nonformal. Lanjut, pengertian pendidikan nonformal menurut para ahli, yaitu saya ambil dari Hamojoyo 1973, yaitu pendidikan nonformal adalah usaha yang terorganisir secara sistematis dan kontinu di luar sistem persekolahan melalui hubungan sosial untuk membimbing individu, kelompok dalam masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial yang efektif guna meningkatkan taraf hidup di bidang material, sosial, mental, dan dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Lanjut, yaitu peran pendidikan luar sekolah, yaitu memiliki dua tujuan utama, yaitu keduanya bermanfaat untuk menambah, mengganti, dan melengkapi pendidikan formal. Jadi jika kalian tidak bisa menempuh pendidikan formal, bisa dikejar dengan pendidikan non formal, seperti itu, secara sederhananya. Lanjut, pendidikan formal hadir sebagai jawaban atas kurang cepatnya pendidikan formal dalam berkembang di dunia yang semakin cepat ini. Selain itu, pendidikan tidak resmi ini merupakan alternatif dari realitas yang memperhatikan dari dunia pendidikan di Indonesia. Kita semua tahu pendidikan formal di Indonesia ini mahalnya bukan main. Tapi adanya dengan pendidikan non formal ini bisa mensejahterakan atau mensamaratakan orang-orang yang tidak bisa sekolah di pendidikan formal. Lanjut, yaitu program pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu program kesetaraan, program keaksaraan, program kepermudaan, program pemberdayaan perempuan, program pendidikan anak usia dini atau PAUD, program pendidikan berkelanjutan, program life skill education, serta program kursus dan kepelatihan. Dari contoh pertama yaitu program kesetaraan. Program kesetaraannya ini adalah salah satu tujuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal meliputi kelompok belajar kejar program paket A, B, serta C, yaitu sama halnya dengan lulusan SD, SMP, dan SMA. Lanjut, yaitu program keaksaraan, yaitu pendidikan ini dikhususkan untuk bagi mereka yang belum bisa atau belum mengenal huruf, yang masih buta aksara, seperti itu, dan merupakan cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, berhitung, mengamati, dan menganalisis di lingkungan mereka, seperti itu. Program kepemudaan yaitu merupakan generasi penerus bangsa dan sumber insani yang meneruskan cita-cita bangsa sehingga terbentuk organisasi kepemudaan, yaitu lembaga yang menghimpuni segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda. Selanjutnya yaitu program pemberdayaan perempuan, yaitu persoalan perempuan saat ini masih sering diperbincangkan dalam pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Itu sangat tidak baik ya. Kita sudah diajarkan dari SD untuk kita ini perempuan bisa sama rata dengan laki-laki, tidak memandang gen, tidak memandang laki-laki ataupun perempuan, kita bisa duduk sesama rata dengan siapapun, tidak rasis seperti itu. Lanjut, kembali ke topik, yaitu sehingga program pendidikan pemberdayaan perempuan hadir untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan usia 15 tahun ke atas melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Lanjut, yaitu program PAUD ini
sudah kita kenal di masyarakat, yaitu pendidikan anak usia dini yang ada di sekeliling kalian. Yaitu pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir dalam usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmaninya. Ini belajarnya sambil bermain konsep dari pendidikan anak usia dini sendiri. Yang terakhir yang selanjutnya yaitu program pendidikan itu bentuk satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi kursus dan kepelatihan ini kita bisa melihatnya di sekitar kita, yaitu seperti kursus menjahit, kursus bahasa Inggris, dan contoh kepelatihannya itu pelatihan dari kepemimpinan atau lain sebagai halnya. Ini bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitar kita. Yang kita bisa lihat sendiri yaitu jika kita mengikuti kursus, kita kan dapat ilmu dan bisa mengaplikasikannya langsung ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kursus menjahit, sebelumnya kita tidak mempunyai pekerjaan, jadi kita bisa mengikuti kursus tersebut untuk menghidupi kehidupan kita. Jadi misalnya dengan menjahit itu kita bisa mendapatkan uang seperti itu. Lalu apa sih prospek kerja dari pendidikan luar sekolah atau non-formal education ini? Yaitu kalian bisa menjadi dirjen PAUD, penilik pendidikan masyarakat, fasilitator PAUD, pengelola dan pengembangan PNFI, serta badan pemberdayaan masyarakat, administrasi PNFI, serta fasilitator desa intensif. Jadi pendidikan luar sekolah ini sangat fleksibel dan prospek kerjanya pun juga banyak. Itu salah satu dari prospek kerja yang saya sebutkan seperti itu. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa PLS Jaya Pendidikan untuk semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.